Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga saudara-saudara yang mendengarkan dari rumah. Pada kesempatan malam hari ini kami tetap akan menjelaskan tentang syariat Islam, tentang jalan yang lurus, tentang ihdinas siratal mustaqim dari berbagai sisi. Poinnya itu tadi, itu poin sudah. Dua kalimat syahadat rukun Islam yang pertama, setiap saat Anda baca, setiap saat baik pagi, siang, sore, petang itu dibaca. Bacaan yang sampean baca dalam hati itu bisa tembus, bisa terdengar hingga ke Sidratul Muntaha. Apabila ditebus dengan sampean melakukan sholat fardu 5 kali itu karena Allah. Sholat fardu yang 5 waktu tadi dilakukan karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian yang ketiga yaitu menunaikan zakat, rukun Islam yang ketiga. Itu setiap bulan, bukan setiap tahun gitu. Kemudian puasa seperti saat ini, puasa 1 bulan bulan suci Ramadan itu ditegasi sendiri di dalam hati bahwa kita puasa ini karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian niat dengan kesungguhan hati pergi haji bila mana mampu. Jadi 5-5-nya itu tadi satu kesatuan, bukan terpisah-pisah, bukan itu. Walaupun sampean setiap hari baca syahadat tidak pernah lupa ya, tapi kalau ndak melakukan yang keempat tadi itu sia-sia. Yang sampean baca itu nggak sampai di sana itu. Jadi seperti satu kesatuan utuh manusia gitu. 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama itu bisa diumpamakan roh kita sendiri. Kemudian dirikan sholat itu diumpamakan tubuh kita, sekujur tubuh ini. Nah, kemudian yang ketiga menunaikan zakat, rukun Islam yang ketiga itu makannya kita. Kemudian puasa tadi, cara wudhu kita, wudhu ya. Jadi roh ini perlu wudhu, karena kalau nggak wudhu, karena kita semua tahu bahwa Allah itu maha suci gitu. Selain maha suci dari keserupaan, yang bisa sambung ke sana ya orang yang hatinya nggak kotor-kotor amat gitu. Dan pergi haji bila mana mampu dengan niat sungguh-sungguh. Persis seperti satu kesatuan tubuh ini, nggak bisa ditambahi, nggak bisa dikurangi itu. Walaupun kita rajin sholat ya, rajin puasa, juga sudah haji berulang-ulang, tapi kalau ndak punya syahadat rukun Islam yang pertama itu sama dengan manusia yang nggak ada rohnya itu. Apalagi ndak pernah menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga. Tidak ada ruhnya, tidak pernah makan. Kalau itu yang terjadi, maka pendapatnya itu seperti bangkai berjalan.
Makanya berjalan tadi ya makhluk apapun bisa saja masuk. Syariat Islam selama ini sudah kami bicarakan, tapi akan kami jelaskan dari berbagai sisi. Saking pentingnya. Jadi yang disebut Shiratal Mustaqim itu mulai kita lahir hingga mati. Itu. Sekarang inilah kita sedang berjalan di atas jembatan itu. Gitu. Bukan nanti, pada saat di dunia ini loh. Makanya kemarin saya jelaskan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Marrabbuka. Lah karena roh sudah nggak punya otak, otaknya sudah ditanam, sudah dikubur, maka dia akan menjawab sesuai kebiasaannya. Kalau biasanya di dunia ini ibadahnya karena keduniaan, ya roh akan menjawab, dunia Tuhan saya itu. Jadi roh itu makhluk yang tidak diberi kemampuan berbohong oleh Allah. Gitu. Jadi apa yang terjadi, apa yang dilakukan, ya itu yang dibunyikan. Itu yang dibunyikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jemaah, kenapa selama ini saya kok nggak pernah bicara lain kecuali syahadat karena Allah, dirikan sholat juga karena Allah, kemudian tunaikan zakat ya karena Allah, puasa di bulan suci Ramadan ya karena Allah, pergi haji bila mana mampu ya juga harus karena Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Jadi 5 itu satu kesatuan, makanya disebut syariat Islam. Dasarnya orang Islam. Itu dasar. Masalah kita suci Al-Quran itu bukan dasar tapi pedoman. Dan tidak semua orang bisa berpedoman Quran. Yang bisa berpedoman Quran hanya orang yang menjalani dasar tadi. Walaupun ada keterangannya kalau puasa akan ketemu Lailatul Qadar, itu memang benar. Asal puasanya itu karena Allah. Itu. Nah, kalau diurut lagi ya, orang pergi haji bila mana mampu. Orang pergi haji karena Allah tuh nggak mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa, kecuali dia melakukan puasa itu karena Allah. Kalau puasa 1 bulan penuh itu karena Allah, baru bisa pergi haji karena Allah. Tapi orang puasa karena Allah juga tidak akan mungkin bisa, kecuali dia menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga itu karena Allah. Zakat rukun Islam yang ketiga karena Allah tadi juga tidak akan mungkin bisa, kecuali dia mendirikan sholat karena Allah. Sama juga sholat juga nggak mungkin bisa karena Allah. Selalu menggok karena ini, karena itu, karena supaya begini, supaya begitu. Kecuali dia punya pegangan 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama itu. Kalau punya yang pertama, setiap kali dibaca baru bisa runtut itu tadi. Gitu. Jadi apa yang kami bicarakan selama ini itu sangat jelas, sangat gamblang sekali. Gitu. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka saudara-saudara sekalian, berupayalah. Untuk langkah awal baca saja 2 kalimat syahadat dalam hati, bacanya karena Allah. Kalau itu nanti lama-lama bisa masuk ke dalam kolbu, maka Anda bisa melakukan sholat juga karena Allah. Caranya doa sholat dibaca bersamaan di hati dan di mulut itu sama. Gitu. Sedangkan pikiran kalau mengganggu, pikiran sama fokuskan ke arah hati. Bersama-sama dengan hati baca. Kalau
bersama-sama antara mulut dan hati, kemudian pikiran difokuskan ke bacaan di dalam hati, maka sholat itu bisa benar karena Allah dan lurus. Itu pun juga masih perlu waktu. Itu perlu waktu. Yang penting niat utama kita sholat tadi karena Allah. Masalah prosesnya tadi perlu waktu, butuh waktu. Nggak semudah apa yang kita bicarakan ini. Kemudian setiap bulan, entah tanggal berapa, itu saman beli beras 2,5 kg. Bagi jamaah yang belum pernah kemari, nggak usah ragu-ragu, langsung aja beli beras 2,5 kg, saman berikan dengan siapapun dengan niat di dalam hati menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga. Itu kalau dilakukan sendiri-sendiri harus langsung berupa beras, tidak boleh berupa yang lain, harus langsung berupa bahan pokok. Kecuali dilakukan secara berjamaah, orangnya banyak ya, ini bisa dikumpulkan berupa uang, kemudian dibelikan beras, kemudian dibagi juga berupa beras. Kalau rumahnya jauh itu nggak mungkin, maka langsung aja tiap bulan tanggal berapa sama lakukan hal itu. Setelah saya melakukan menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga tadi, saya merasakan perubahan perasaan sampean. Ada perbedaan apa di dalam perasaan sampean? Syukur-syukur kalau Anda dalam kondisi mampu, maka keluarga Anda termasuk istri, anak-anak juga semen bayarkan, semen tunaikan zakat itu tadi. Kalau itu sudah dilakukan, yang fardu tadi sudah beres, tidak ada keraguan ya, dilakukan karena Allah, sehingga akibatnya ibadah yang sifatnya sunnah-sunnah itu ikhlas. Apapun yang Anda lakukan itu ada nilai. Itu seluruh ucapan, tindakan dan pendapat itu dibimbing oleh Allah. Seandainya ada masalah yang membahayakan, Allah akan memberikan sinyal, walaupun kita tidak mengerti, kita tidak jadi melakukan itu. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, karena yang bisa melindungi manusia dari godaan syaitan dan jin kecuali Allah nggak ada. Manusia manapun, bangsa manapun tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri kecuali Allah. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu, ibadahlah karena Allah, sehingga Allah sendiri yang akan melindungi kita semua dari godaan syaitan dan jin. Karena godaan syaitan dan jin ini terus menerus, tidak akan pernah putus asa. Yang namanya syaitan dan jin itu terus digoda sesuai dengan niat awal, memang mencari teman sebanyak-banyaknya, mau dibariskan, dikomando, diajak baris ke arah titik akhir sana, supaya di neraka banyak temannya. Itulah godaan syaitan dan jin. Itulah Bapak-Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Keterangan kami akhiri cukup sekian. Saya kira cukup gamblang, cukup jelas apa yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.